Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk, tangan diangkat sejajar bahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa ya bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Lughatul Indonesi, pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi yaitu tanda baca. Belajar tanda baca. Nah, tanda baca yang akan kita pelajari yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda tanya. Nah, baik. Kita akan bahas satu persatu ya tentang tanda baca tersebut. Perhatikan dengan baik ya, solihah, supaya antum tahu dan antum paham penggunaan setiap tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Nah, antum mungkin sudah sering mendengar ya titik. Seperti ini tanda titik. Nah, tanda titik itu ya hanya sebuah titik ya. Coba di rumah dibuat ya di dalam kertas, di atas kertas antum buat tanda titik. Nah, tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat berita. Jadi kalau ada sebuah kalimat berita atau kalimat ya, itu biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, sebuah kalimat diakhiri dengan titik apabila dilanjutkan dengan kalimat baru. Jadi kalau dalam sebuah cerita ya, seperti yang pernah Ustazah bacakan, sebuah cerita, nah itu sebuah kalimat itu akan diakhiri dengan tanda titik ketika akan dilanjutkan dengan kalimat baru atau kalimat berikutnya. Nah, contohnya ya, kita langsung ke contoh penggunaan tanda titik. Nah, di sini contoh yang pertama, Allah Maha Pencipta. Nah, Allah Maha Pencipta, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Titik. Allah Maha Pencipta, titik. Kemudian, aku anak solih. Nah, diakhiri dengan tanda titik. Jadi mengakhiri sebuah kalimat. Nah, kemudian saya senang membaca Al-Quran. Titik. Nah, diakhiri dengan tanda titik. Nah, ketika kita membaca sebuah kalimat,
sebenarnya tanda titik itu tidak perlu dibaca titik gitu ya. Tetapi cukup kita membacanya Allah Maha Pencipta. Aku anak solih. Saya senang membaca Al-Quran. Ya, jadi tanda titik itu tidak perlu dibaca titik gitu. Itu hanya sebagai tanda baca. Baik, kita lanjut ke tanda baca yang kedua, yaitu tanda baca koma. Tanda koma. Nah, tanda koma seperti ini ya, solih-solihah. Coba antum buat tanda koma di kertas ya. Nah, tanda koma dipakai untuk perincian. Apa itu perincian? Nah, biasanya perincian itu menyebutkan beberapa hal atau benda yang lebih dari satu. Contohnya seperti Ahmad membawa baju, terus tanda koma, celana, koma, dan sarung. Kemudian contoh lagi, tas Kori berisi pena, koma, pensil, kemudian diikuti dengan tanda koma, dan spidol. Nah, kemudian balon itu berwarna merah, koma, kuning, koma, dan biru. Nah, yang terakhir contohnya, sholat sunnah, contohnya seperti tahajud, koma, witir, koma, dan duha. Nah, ketika antum praktik membaca, ya, ketika misalnya antum praktik membaca, maka komanya itu tidak perlu disebutkan ya. Cukup membacanya seperti ini, solih-solihah. Perhatikan ya. Ahmad membawa baju, celana, dan sarung. Tas Kori berisi pena, pensil, dan spidol. Balon itu berwarna merah, kuning, dan biru. Sholat sunnah contohnya seperti tahajud, witir, dan duha. Nah, ketika kita membaca suatu kalimat yang ada tanda komanya, maka kita tidak perlu menyebutkan koma, tetapi kita membacanya itu di jeda. Di jeda itu kita seperti berhenti sebentar gitu. Seperti yang tadi Ustazah contohkan, membawa baju, celana, dan sarung. Nah, jadi itu ada jedanya ya. Membacanya tidak cepat dan tidak menyambung, tidak seperti ini misalnya. Ahmad membawa baju, celana, dan sarung. Nah, itu tidak memperhatikan tanda baca membacanya kalau seperti itu ya. Coba di rumah dipraktikkan cara membaca yang memperhatikan tanda koma. Ya. Berikutnya. Nah, berikutnya tanda tanya. Nah, tanda tanya seperti ini ya, seperti di gambar ini. Coba antum buat tanda tanya di kertas ya. Latihan membuat tanda tanya. Nah, tanda tanya dipakai untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Coba siapa yang masih ingat? Kata tanya itu ada apa saja? Nah, kemarin ya pas sebelum UTS itu kan kita sudah belajar ya tentang bertanya ya. Nah, bertanya itu kan menggunakan kata tanya kan? Nah, apa saja kata tanya? Yuk, sebutkan kata tanya apa saja ya. Ya, Ustazah beritahu ya, kata tanya itu ada siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, bagaimana.
Nah, itu contoh kata tanya. Nah, ketika kita bertanya menggunakan kata tanya ya, maka itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Kita langsung ke contoh ya, supaya lebih paham dan lebih mudah dipahami ya. Nah, contohnya di sini, di mana Abdullah sekolah? Terus kemudian diikuti tanda tanya. Berikutnya contohnya, siapa yang jarang qailullah? Tanda tanya. Contoh lagi, mengapa dia bisa semangat murojaah? Tanda tanya. Nah, jadi tanda tanya itu digunakan pada kalimat tanya ya. Nah, ketika antum membaca ya, ketika kalian membaca sebuah kalimat tanya, maka membacanya tidak perlu disebutkan tanda tanyanya ya. Cukup membacanya mengikuti intonasi yang benar, yaitu intonasi dalam bertanya. Di mana Abdullah sekolah? Siapa yang jarang qailullah? Mengapa dia bisa semangat murojaah? Nah, seperti itu ya, solih-solihah ya. Coba di rumah dipraktikkan menulis 3 tanda tersebut ya. Tanda apa saja tadi? Ada tanda titik. Yang pertama tanda baca titik, kemudian tanda koma. Dan yang ketiga itu tanda tanya. Nah, diingat-ingat ya, tanda titik digunakan di akhir kalimat. Kemudian tanda koma digunakan untuk perincian. Dan yang ketiga tanda tanya. Tanda tanya digunakan dalam mengakhiri kalimat tanya. Harus diingat ya, solih-solihah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktik untuk membubuhkan atau menambahkan tanda titik, tanda koma, tanda tanya pada kalimat. Nah, antum bisa mengisi dengan baik dan benar itu ketika antum paham penggunaannya ya. Nah, itu saja materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.